Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Activity Based Management. Namun sebelum daripada itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Medi Dirianto Yunusole, berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Denis Dia sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Deviana Esmene sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Umul Fatimah Ahmad sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama lengkap saya Finda Temilowo, saya sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Siti Jenif Ahmad Yunus, saya sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Fadila Johari, saya sebagai pemateri keenam. Untuk pemateri, waktu dan kesempatan dipersilakan. Activity Based Management. Activity Based Management merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai atau value produk atau jasa untuk konsumen, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. ABM mengandalkan activity based costing sebagai sumber informasinya. Aplikasi ABM dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ABM operasional, yaitu mengarahkan pada efisiensi operasi, utilasi aset, dan penggunaan biaya yang lebih rendah. Fokusnya adalah mengerjakan sesuatu dengan benar dan melakukan aktivitas dengan cara yang lebih efisien. 2. ABM strategis, yaitu mengarahkan manajemen untuk memanfaatkan dari model biaya ABC melalui pengendalian biaya dan pembuatan keputusan untuk produk individual, layanan, dan konsumen. Yang berikutnya, Activity Based Costing dan Activity Based Management. ABC merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk untuk konsumen. ABC sering disebut sebagai teknik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, pertama, manajemen akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses bisnisnya dan perilaku biaya dalam proses analisis ABC. Yang kedua, manajemen akan mengaplikasikan pandangan yang diperoleh selama menjalankan proses, mendapatkan fakta dalam ABC. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Selanjutnya yaitu analisis nilai proses atau proses value analysis. Analisis nilai proses adalah suatu analisis untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai dari suatu aktivitas, apakah termaksud aktivitas bernilai tambah atau aktivitas tidak bernilai tambah. Analisis nilai proses terdiri dari yang pertama, analisis pemicu, yaitu mencari akar penyebab. Yang kedua, analisis aktivitas, yaitu identifikasi dan penentuan kandungan nilai. Yang ketiga, analisis bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Dan yang keempat, strategi pengukuran biaya. Yang berikut, pengukuran kinerja aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas berupa ukuran keuangan dan non-keuangan. Pengukuran ini didesain untuk menentukan sebaik apa sebuah aktivitas dilakukan dan bagaimana hasil yang dicapainya. Selain itu juga didesain untuk mengungkapkan jika terdapat perbaikan-perbaikan yang sudah direalisasi secara konstan. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi. Dimensi utama yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Yang berikut, ukuran kinerja operasional harus berkaitan dengan 3 dimensi. Kinerja aktivitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengukuran efisiensi. Kinerja efisiensi diukur dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang dipergunakan. Yang kedua, pengukuran kualitas. Kualitas produk atau jasa secara operasional dapat didefinisikan sebagai pemenuhan harapan atau bahkan melebihi harapan konsumen. Yang ketiga, pengukuran waktu. Terdapat 2 karakteristik yang berkaitan dengan kinerja waktu, yaitu kendala dan daya tangkap. Kendala berarti ketepatan waktu output atau aktivitas dapat disampaikan dengan konsumennya.
Sedangkan daya tangkap menggunakan lama waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Berikut pengukuran keuangan kinerja aktivitas. Pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja keuangan juga berfungsi untuk memperlihatkan kepada investor atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Yang terakhir, pengukuran non keuangan kinerja aktivitas. Pengukuran non keuangan kinerja aktivitas adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan kinerja perusahaan di area tertentu tanpa menggunakan nilai moneter. Pengukuran ini dilakukan dalam suatu fisik dan lebih fokus pada salah satu aspek kinerja. Demikian hasil materi kami pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.